Yang paling penting adalah kata itu mungkin interpretasinya macam-macam. Seorang individu yang kemudian menjadi viral. Ya. Yang paling penting adalah kata itu mungkin interpretasinya macam-macam. Jadi tergantung konteksnya. Kadang-kadang sementara ada sebuah kata yang sama, tapi dalam konteks misalnya dipakai untuk memuji, untuk mempererat persahabatan, persaudaraan, nah tentu kata itu menjadi positif. Tapi kalau kata itu dipakai dengan cara keliru, dengan cara negatif, misalnya untuk memaki, untuk menghujat, untuk menghina dan sebagainya, ya tentu hal ini tidak bisa dibenarkan. Jadi sebetulnya masalahnya bukan di kata itu ansih, ya, tapi bagaimana kata itu dipakai atau digunakan. Tidak usah dengan kata, mungkin dengan dengan cara-cara tertentu, melakukan gerakan fisik yang sifatnya menghina, membuat orang lain tidak senang, perbuatan ini tidak menyenangkan, bisa saja kemudian masuk ke ranah hukum. Berarti dengan kata yang tidak ada di KBBI tersebut sah-sah aja digunakan ya, dalam arti garis besarnya seperti itu, Kak Seto? Iya. Memang sebaiknya itu dikaitkan dengan hal-hal positif, itu saja. Jadi hal positif seperti apa? Seperti persahabatan, mempererat keakraban, persaudaraan, perdamaian dan sebagainya. Jadi pada saat ini kita semua sedang prihatin menghadapi pandemi COVID-19. Jadi mohon seluruh perhatian, seluruh energi diarahkan pada hal itu. Bagaimana kita bisa mengatasi, melawan, atau bisa tetap survive menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan ini. Jadi mohon tidak ada upaya-upaya untuk bisa membuat suasananya semakin kusut, yang kemudian justru menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan di antara kita sendiri. Nah, bisa dibilang bisa menghancurkan generasi muda dengan kata seperti itu. Dari segi mananya menurut pandangan Kak Seto sendiri? Artinya mohon tidak usah terlalu didramatisir lah, begitu. Itu sebuah kata yang sama sekali netral dan tidak jelas arahnya. Siapa yang mencipta, itu yang menginterpretasi, silakan. Itu karena saya mendengar beberapa mengatakan itu dalam suasana persahabatan. Ya kalau dalam konteks ini tidak ada masalah. Jadi mohon tidak dilihat katanya itu yang memang tidak ada dalam Kamus Bahasa Indonesia, tapi dilihat penggunaan kata itu. Apakah untuk menghina, menimbulkan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau justru untuk merapatkan barisan dan membuat penuh suasana damai dan persahabatan. Kalau ada kata yang bisa dijerat pidana tuh yang contohnya seperti apa, Kak Seto? Ya, dalam hal ini yang paling tepat menjelaskan adalah para ahli bahasa. Jadi mohon tanyakan kepada para ahli bahasa, tetapi dari kami sendiri dalam konteks perlindungan anak, kalau memang kata itu diinterpretasikan, diartikan sementara pihak bagian negatif, bisa dikaitkan dengan karena ucapannya mirip nama binatang yang sering dipakai untuk semacam menghina atau menghujat, ya mohon tidak usah dipakai dulu. Berarti dalam arti aman-aman saja ya? Iya, memang dalam kata netral, awalnya sebagai kata netral ya sebenarnya aman. Jadi mohon tidak terlalu dilebih-lebihkan sehingga kemudian menimbulkan perbedaan interpretasi dan membuat bingung masyarakat luas juga. Seluruh perhatian, seluruh energi diarahkan pada hal itu. Bagaimana kita bisa mengatasi, melawan, atau bisa tetap survive menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan ini. Jadi mohon tidak ada upaya-upaya untuk bisa membuat suasananya semakin kusut, yang kemudian justru menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan di antara kita sendiri. Nah, bisa dibilang
bisa menghancurkan generasi muda dengan kata seperti itu. Dari segi mananya menurut pandangan Kak Seto sendiri? Itulah artinya mohon tidak usah terlalu didramatisir lah, begitu. Itu sebuah kata yang sama sekali netral dan tidak jelas arahnya. Siapa yang mencipta, itu yang menginterpretasi, silakan. Itu karena saya mendengar beberapa mengatakan itu dalam suasana persahabatan. Ya kalau dalam konteks ini tidak ada masalah. Jadi mohon tidak dilihat katanya itu yang memang tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia, tapi dilihat penggunaan kata itu. Apakah untuk menghina, menimbulkan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau justru untuk merapatkan barisan dan membuat penuh suasana damai dan persahabatan. Kalau ada kata yang bisa dijerat pidana tuh yang contohnya seperti apa Kak Seto? Ya, dalam hal ini yang paling tepat menjelaskan adalah para ahli bahasa. Jadi mohon tanyakan kepada para ahli bahasa, tetapi dari kami sendiri dalam konteks perlindungan anak, kalau memang kata itu diinterpretasikan, diartikan sementara pihak bagian negatif, bisa dikaitkan dengan karena ucapannya mirip nama binatang yang sering dipakai untuk semacam menghina atau menghujat, ya mohon tidak usah dipakai dulu. Berarti dalam arti aman-aman saja ya? Iya, memang dalam kata netral, awalnya sebagai kata netral ya sebenarnya aman. Jadi mohon tidak terlalu dilebih-lebihkan sehingga kemudian ya menimbulkan perbedaan interpretasi dan membuat bingung masyarakat luas juga.